hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Sangat dahsyat, sangat berat, medannya sangat berat. Saya sama teman saya, Ketua ya Semarang, kita sudah 1 jam perjalanan. Siap ya. Rekor sebelumnya. Siap. Oke siap ya. Semangat 1, 2, 3. Shalom Jemaat Gereja Bes. Hari ini kita sedang ada misi di Desa Gunung Bunder di Bandar Lampung. Kita banyak kegiatan di sini. Kita mengadakan seminar, KKR yang sudah kita layani tadi malam. Kekuatan Tuhan kau perisaiku. Siap ya. Terima kasih buat pelayanan teman-teman yang tim dari Gereja Bes yang telah melayani kami dengan penuh sukacita. Semoga jerih lelahnya diberkati oleh Tuhan. Sementara ibadah kembali. Terima kasih ya Tuhan. Demikian laporan misi Spirit Official. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau bertumbuh bersama untuk mewarisi atau memiliki sifat kali kita yaitu Tuhan Yesus. Kita mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan pertumbuhan melalui sebuah kisah di mana perumpamaan Yesus bahwa ada sebuah tanaman yang ditanam namun dia tidak menghasilkan buah. Maka kemudian kata tuannya, tebanglah tanaman itu karena tidak menghasilkan. Maka melalui perumpamaan itu seorang hamba berkata, jangan ditebang, beri aku kesempatan waktu lagi. Aku akan mencangkul tanah dan memberikan pupuk. Jikalau tidak berbuah, silakan tebang. Itu menunjukkan bahwa hidup kita ini perlu dicangkul oleh firman Allah. Dan kita perlu dapat pupuk firman Allah supaya kita bertumbuh dan berbuah. Saya ajak saudara untuk melihat firman Tuhan di dalam kitab Lukas 22 ayat yang ke-43 dan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, kita bicara tentang sungguh-sungguh. Kita kerap kali di dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, kita tidak berhasil karena tidak pernah sungguh-sungguh. Bukan tidak melakukannya, bukan tidak mengerjakannya, bukan tidak memikirkannya, bukan tidak merencanakannya. Namun yang kurang adalah sungguh-sungguh. Yesus itu kalau berdoa tidak pernah dia main-main. Dia selalu sungguh-sungguh. Namun dikatakan ketika dia mengalami ketakutan, ia makin bersungguh-sungguh. Dikatakan makin bersungguh-sungguh. Kita dari doa yang biasa menjadi bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh menjadi makin bersungguh-sungguh. Membutuhkan banyak hal perjuangan dalam hidup kita. Kekristenan, kehidupan tidak bisa dibuat remeh atau sembarangan. Kita harus serius, fokus, dan sungguh-sungguh. Setelah kita tahu prioritas apa yang dikerjakan, kita harus sungguh-sungguh. Saudara, ketakutan Yesus yang dialaminya dalam ketika dia mulai sungguh-sungguh berdoa dan makin bersungguh-sungguh, tidak berapa lama lagi ketakutan lenyap. Timbul satu keberanian. Sehingga ketika dia ditangkap oleh pasukan dan dia berkata, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Maka Yesus berkata, aku inilah dia. Yang nangkap pun rebah semua. Karena keberanian, kekuatan dari Tuhan tumbuh kepada dia. Sehingga orang yang takut pun mengalami keberanian Yesus. Dan orang yang berani menjadi takut kembali. Karena apa? Karena kita bicara tentang sungguh-sungguh. Saudara, jikalau hari ini engkau mengalami ketakutan, belajar sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguhlah dalam hidup ini. Ketika engkau mengalami kecemasan, ketika engkau mengalami kekhawatiran, ketika engkau mengalami ketakutan masa depanmu, ketika engkau takut akan nilai ujianmu, ketika engkau takut di dalam pelayananmu, sungguh-sungguhlah berdoa, sungguh-sungguhlah belajar supaya kamu lulus, nggak usah takut di dalam ujianmu. Banyak anak muda berkata begini, Pak, saya takut Pak ujian saya. Jawabannya cuma satu, sungguh-sungguh belajar, maka ketakutan lenyap. Pak, saya takut dalam pelayanan, sungguh-sungguh melayani, maka
kita akan keluar dari ketakutan itu. Jika dalam rumah tangga, Pak saya takut Pak nggak berhasil, sungguh-sungguhlah maka Tuhan menyertai engkau. Di dalam juga pekerjaan, saya takut akan masa depan saya. Saudara, sungguh-sungguhlah maka ketakutanmu lenyap dan kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kesungguhan itu perlu sekali, keseriusan itu untuk melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Berdoa bukan ditentukan, sungguh-sungguh tidak ditentukan oleh jamnya. Aku mau berdoa sungguh-sungguh 2 jam, malah tidak bisa bersungguh-sungguh. Aku mau berdoa sungguh-sungguh sejam, malah tidak bisa. Kata sungguh-sungguh tidak pernah dibatasi oleh waktu. Sungguh-sungguh itu adalah sungguh-sungguh yang mengalahkan waktu. Artinya ketika dia berkata, aku mau sungguh-sungguh, pada saat dia berdoa, dia sudah sungguh-sungguh, dia tenggelam, tidak bicara waktu. Setelah sungguh-sungguh selesai, dia amin, dia tidak tahu. Mau 10 menit, mau 1 jam, mau 2 jam, tidak dibatasi. Jikalau saudara mau sungguh-sungguh di dalam doa, jangan membatasi dengan jam, jangan memakai takaran jam, tapi takaran adalah sungguh-sungguh. Saudara, tenggelamkan dirimu kepada Tuhan. Kesungguh-sungguhan ini perlu untuk kita kerjakan di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, studi kita, apapun juga karir kita, harus sungguh-sungguh.